Salah satu pertanyaan investor adalah, emangnya reksadana itu bisa dijadikan sebagai dana darurat? Kalaupun bisa, emang bisa cair pada saat itu juga? Bahkan ya, detik itu juga. Sebenarnya bisa loh guys. Penasaran seperti apa penjelasan gua dan gimana sih caranya? Simak video ini tanpa di skip. Dana darurat adalah dana yang dipakai ketika keadaan mendesak itu mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang. Misalkan nih, lo nggak pernah prediksi nih, kalau tiba-tiba ada pengeluaran tersebut. Padahal sebenarnya dari kebutuhan lo udah bener-bener budgeting banget nih. Tapi di luar daripada pengeluaran itu ada pengeluaran lain. Nah, lo bisa tuh menggunakan dana darurat lo ini. Contoh nyatanya lain itu seperti misalkan ketika terjadi PHK. Ketika terjadi PHK, otomatis kalian kan sudah tidak ada penghasilan lagi. Ketika sudah tidak ada penghasilan lagi, maka yang akan bermain adalah dana darurat kalian. Jadi sebenarnya dana darurat itu sangat penting loh. Kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, ketika kita masih tenang, ketika kita masih yang kayak biasa-biasa aja, kerja seperti biasa. Karena kan kita nggak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi di kedepan hari. Jadi menurut gua, dana darurat itu wajib kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Oke, dana darurat itu sendiri sebenarnya untuk setiap orang berbeda-beda guys. Jadi gua dengan temen gua dengan tetangga gua itu bisa beda-beda ya. Jadi lo nggak bisa sama ini, misalkan gua dengan temen gua. Kenapa? Karena dana darurat itu berdasarkan informasi yang gua dapatkan juga di online. Ya, dana darurat untuk orang yang masih single ya, atau mungkin kalian belum punya istri, itu 6 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Nah, buat kamu yang sudah punya istri, itu 9 kali dari pengeluaran kalian. Nah, terus kalau kalian yang sudah punya istri dan anak, itu 12 kali dari pengeluaran bulanan kalian. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa perbedaan itu ada ya. Jadi kalau misalkan temen lo udah punya istri dan lo belum punya istri, tentu beda dana daruratnya dibandingkan dengan lo. Karena kalau lo sendiri, ya lo nggak wajib harus 9 kali ya dari pengeluaran bulanan lo. Tapi temen lo itu udah wajib. Kenapa? Karena tanggungannya udah lebih banyak. Nah, sampai situ dulu nih ya tentang dana darurat. Artinya bahwa gue dengan tetangga gue dengan teman gue itu bisa jadi beda. Tapi sama-sama butuh loh. Nah, sekarang gini, untuk dana darurat sendiri, itu kalian bisa taruh di berbagai macam instrumen sebenarnya. Ya, ada yang kalian bisa taruh misalkan di bank aja. Jadi just in case kalau misalkan terjadi apa-apa dan butuh apa-apa, kalian bisa narik dana tersebut. Ya, jadi ada proporsi yang ditaruh di bank. Tetapi ada juga yang bisa kalian taruh di instrumen investasi, ya. Kita ambil contoh salah satu instrumen investasi yang gue maksud adalah di reksadana pasar uang. Lo bisa cek ya di di online juga atau di browser kalian bahwa reksadana pasar uang itu memang banyak digunakan orang untuk dana darurat. Nah, kenapa? Karena asumsinya adalah bahwa setiap orang itu tidak akan memakai dana darurat setiap bulan. Tetapi dana darurat itu dipakai pada saat keadaan darurat. Jadi daripada dia anggur aja di bank ya, dimana dia tidak meningkat ya, paling meningkatnya tipis-tipis doang ya, banyakkan potongan admin di beberapa bank juga, maka mendingan taruh di reksadana pasar uang yang punya potensi return bisa meningkat ya, bahkan lebih besar daripada deposito. Ya kenapa tidak ditaruh di sana? Kan begitu konteksnya. Cuman ya ngomongin soal reksadana pasar uang ya, buat kita nih sebagai seorang investor yang emang udah ya cukup lama di reksadana juga, tahu nih bahwa dalam mencairkan investasi reksadana itu maksimal 7 hari kerja.
Gue sih tahu ya, memang rata-rata reksadana pasar uang itu 3 hari kerja atau 2 hari kerja tuh biasanya udah masuk ke rekening kita. Tetapi kan ya waktu yang diberikan OJK itu maksimal 7 hari kerja. Lantas akan ada pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan ini mau dijadikan dana darurat, terus gue mau cairin nih pada saat itu juga, berarti nggak bisa dong? Nah, ternyata jawabannya adalah bisa, guys. Ya, bisa di salah satu aplikasi reksadana, yaitu aplikasi Bibit. Kok bisa sih? Nah, jadi gini, Bibit ini sendiri ada fitur baru yang namanya Instant Redemption. Ya, Instant Redemption artinya kalian bisa mencairkan dalam hitungan detik. Mau itu pada saat malam, ya, mau saat itu libur, mau saat itu udah lewat jam bursa, tetap kalian bisa mencairkan kapan aja. Jadi tentunya ini akan membantu kalian juga dong ya, kalau misalkan tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan dan kalian butuh dana darurat kalian bisa cairkan. Tentunya di sini ada beberapa ketentuan yang mesti kalian ketahuin. Yang pertama ya, ketentuannya adalah kalian itu harus menghubungkan aplikasi Bibit kalian dengan Bank Jago. Nah, otomatis cara menghubungkannya adalah lo mesti daftar dulu di Bank Jago, terus habis itu konekin deh sama Bibit. Nah, ketika itu sudah connect, nah itu udah bisa tuh di salah satu ketentuan. Karena kenapa harus Bank Jago? Karena dengan kalian mengkonekkan tersebut, ketika mau mencairkan dana itu, dana tersebut akan masuk ke rekening Bank Jago kalian. Ya, jadi itu harus kalian konekin dulu. Kedua, ya persyaratannya adalah pilihlah reksadana yang ada tanda petirnya. Ya, jadi nggak semua reksadana itu bisa dicairkan langsung dalam hitungan detik, enggak guys ya. Untuk saat ini baru 2 jenis reksadana aja, yaitu Manulife Dana Kas 2 dengan Manulife Dana Kas Syariah juga ya. Tetapi ini udah info yang sangat bagus loh ya. Sejauh ini udah ada yang bisa dicairkan dalam hitungan detik guys ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga itu kalian bisa mencairkan hingga 50 juta ya. Tentunya dengan kalian bisa mencairkan hingga 50 juta ini ya, seandainya kalian butuh dananya berapa itu bisa guys ya. Ya, selama tidak lebih dari 50 juta. Tetapi itu pun udah gede banget itu nominalnya, seperti itu. Ya, itu adalah beberapa ketentuan ketika kalian ya mau mencairkan investasi reksadana kalian dalam hitungan detik. Tentu itu bukan syarat yang susah kan? Nah, terus gimana sih cara melihat ya reksadana yang memiliki fitur instant redemption ini? Caranya gampang guys, kalian bisa cek aja dengan buka aplikasi Bibit, terus kalian lihat kaca pembesar di situ, terus habis itu kalian klik aja. Nah, kalian bisa cek di masing-masing jenis reksadana itu ada nggak nih yang gambar petir ya, ada notifikasi petir, atau mungkin kalian bisa scroll aja ke bawah, di situ ada instant redemption atau di situ tuh kayak ada logo petir. Nah, nanti setelah kalian klik itu ada beberapa jenis reksadana yang bisa dicairkan secara cepat, bahkan dalam hitungan detik juga. Sebagai contoh adalah Manulife Dana Kas 2 dengan Manulife Dana Kas Syariah. Ya. Coba deh ya, gue nih kendalanya adalah ketika gue berinvestasi reksadana dan menyiapkan dana darurat adalah gue udah taruh di bank nih. Ya, let's say gue udah taruh di bank, emang udah gue taruh di bank juga. Kadang-kadang kan pengeluaran dugaan ini lebih besar dibandingkan proporsi yang gue taruh di bank. Otomatis gue butuh dong dana dari investasi gue. Tetapi challenge-nya adalah, ya itu dia gitu, bahwa tidak bisa dicairkan dengan cepat ya dalam hitungan detik. Nah, dengan adanya fitur ini, gue kebantu banget. Jadi gue makin rajin dalam berinvestasi di aplikasi Bibit juga. Karena gue mikir kayak, wah kalau misalkan gue seandainya butuh pun ya gue bisa narik gitu. Seandainya pun gue nggak pakai, ya kan gue punya potensi return lebih gede dibandingkan deposito di bank. Jadi kayak wow gitu, itu sesuatu yang membuat gue pengen tetap invest di Bibit juga. Bahkan bukan pengen tetap, makin gue bisa rajin gitu ya kalau misalkan ada dana dingin juga gitu. Seperti itu sih. Nah, dan setahu gue juga ya Bibit ini adalah satu-satunya apert ya atau agen penjual efek reksadana yang bisa mencairkan ya
reksadana ya tanpa biaya admin dalam hitungan detik, mau itu malam kek, mau itu misalkan di hari libur kek, mau itu di luar jam bursa, itu bisa dicairkan dengan cepat. Tentunya ini progres yang sangat luar biasa dong gitu di Bibit. Gitu sih. Jadi sejauh ini memang gue melihat improvement di Bibit itu selalu ada gitu dan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan, bahkan yang kayak keluhan-keluhan daripada si usernya atau si penggunanya sendiri gitu ya. Dengan seperti itu kan tentunya kenyamanan ya kita nih selayaknya investor akan pengen terus invest di situ. Nah, buat teman-teman semua yang belum menonton video gue yang soal sharing pengalaman gue investasi reksadana di Bibit yang gue sampai dapat 20-an juta ya, itu kalian bisa cek tuh di video gue sebelumnya, itu ada juga tuh ya. Di situ gue bakal sharing tuh tentang perjalanan investasi gue juga gitu. Tentunya itu akan sangat bermanfaat banget buat kalian. Oke, ya itu aja. Jadi tunggu apa lagi guys ya? Kalau kalian mau mulai berinvestasi reksadana buat dana darurat kalian untuk menyiapkan dana darurat kalian, salah satunya kalian bisa gunain aja aplikasi Bibit. Toh kalian bisa kok mencairkan dalam hitungan detik ya. Mau itu malam, mau itu pada saat di hari libur, mau itu di saat jam bursanya itu udah di luar jam bursa, itu kalian bisa cairkan. Otomatis kalian udah nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Oh misalkan tiba-tiba ada yang bermasalah dan kita butuh dana dari investasi dan kita butuh dana cepat, itu bisa guys ya. Jadi itu udah menjawab pertanyaan kalian juga. Ya tunggu apa lagi? Ya, kalian bisa mulai langkah pertama kalian dengan mendownload aplikasi Bibit dengan cara ya kalian mengklik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Buat kalian semua juga yang ingin mendapatkan cashback reksadana, lu bisa pakai tuh kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini, atau di bawah ini juga bakal ada juga sih gitu. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Buat kalian yang punya ya rekomendasi atau mungkin kalian mau komentar apa ya tentang Bibit, kalian bisa komen di kolom komen di bawah ini ya. Kalian isi tuh kolom komen sebanyak-banyaknya. Diusahakan yang positif ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.